Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 7 SMP Negeri 11 Tangerang? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada video pembelajaran ini, saya, Bu Oktavianti Nurhasanah, akan menjelaskan tentang materi himpunan bagian dan himpunan semesta. Disimak ya. Himpunan bagian dan himpunan semesta. Yang pertama, saya akan jelaskan himpunan bagian. Apa sih yang dimaksud dengan himpunan bagian? Himpunan bagian adalah himpunan yang setiap anggotanya menjadi anggota himpunan lain. Misalkan ya, himpunan 1 dan 2 itu merupakan bagian dari himpunan bilangan asli. Simbol himpunan bagian adalah seperti ini, bisa kalian lihat. Nah, ini maksudnya bagian ya. Lanjut ke contoh. Misalkan, himpunan A anggotanya 2 dan 4. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, himpunan C anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Kalau kalian lihat, himpunan A, 2, 4 ada di dalam himpunan B. Begitu juga ada di dalam himpunan C. Ya, ini 24, 24 dan ini juga 24. Maka dapat dikatakan himpunan A adalah bagian dari himpunan B. Kemudian himpunan A juga bagian dari himpunan C. Nah, apakah himpunan B bagian dari C juga? Kalian lihat, yang ada di dalam C itu hanya 2 dan 4. Tetapi 1 dan 3, nah, tidak ada kan? Jadi himpunan B bukan bagian dari C. Nah, tandanya tinggal kamu coret ya. Nah, bagaimana dengan himpunan kosong? Apakah himpunan kosong atau D ini bagian dari A? Ternyata, iya, dia bagian dari A. Apakah bagian dari B juga? Ternyata juga bagian dari B. Dan juga bagian juga dari C. Maka dapat disimpulkan, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Ini diingat ya. Kok bisa sih himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan? Padahal dia kosong loh. Nah, jadi seperti ini. Perhatikan. Akan diadakan lomba matematika. Siswa yang dapat dipilih mengikuti lomba dari kelas 78 adalah Niki dan Lolita. Berapa banyak cara jika saya ingin memilih siswa mengikuti lomba matematika? Nah, jadi saya memilih Niki Lolita ini bagaimana? Pertama, kita sajikan dulu ya himpunannya, yaitu Niki dan Lolita. Kemudian cara pertama, saya tidak memilih keduanya. Kalau tidak memilih keduanya berarti tidak ada anggotanya ya. Berarti himpunan kosong. Cara kedua, saya hanya memilih Niki. Berarti himpunannya anggotanya Niki. Kemudian cara ketiga, saya memilih Lolita. Berarti himpunannya anggotanya Lolita. Kemudian cara keempat, saya memilih keduanya. Berarti anggotanya yaitu Niki dan Lolita. Nah, dari sinilah kalian dapat melihat bahwa himpunan kosong merupakan bagian dari semua himpunan. Di sini himpunan B atau himpunan kosong merupakan bagian dari himpunan A. Ya, kesimpulannya himpunan B bagian dari A. Himpunan C bagian dari A. Himpunan D bagian dari A. Dan himpunan E juga bagian dari A. Lanjut, contoh. Himpunan A adalah himpunan kosong, berarti tidak ada anggotanya. Kemudian himpunan B anggotanya kucing, kambing, sapi. Himpunan C anggotanya ayam, burung, dan bebek. Himpunan D anggotanya yaitu binatang unggas. Nah, kita bahas ya. Himpunan A apakah bagian dari himpunan B? Nah,
tadi dikatakan bahwa himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Berarti sudah jelas bahwa himpunan A bagian dari B. Berarti A juga bagian dari C. Begitu juga A bagian dari D. Nah, apakah B bagian dari C? B, kucing, kambing, sapi, apakah bagian dari ayam, burung, dan bebek? Nah, tentu tidak ya, beda. Berarti B bukan bagian dari C. Nah, apakah B bagian dari D? Kucing, kambing, dan sapi termasuk binatang unggas? Bukan. Nah, bukan ya, berarti bukan bagian dari D. C bagian dari D bukan. Dilihat, ayam, burung, dan bebek merupakan binatang unggas. Jadi mereka ini bagian juga dari D. Berarti C adalah bagian dari D. Selanjutnya yaitu menghitung banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Contohnya, akan diadakan pemilihan ketua OSIS. Siswa yang dapat dipilih adalah Lintang, Rifki, dan Zalfa. Jika siswa bebas memilih maupun tidak memilih, berapa banyak caranya? Seperti yang tadi ya, ketika saya memilih siswa yang akan mengikuti lomba matematika. Nah, sekarang soalnya yaitu siswa yang dipilih untuk menjadi ketua OSIS. Yang pertama yaitu kalian sebutkan dulu anggotanya, yaitu Lintang, Rifki, dan Zalfa. Terus, cara pertama, tentu tidak memilih ketiganya, berarti tidak ada anggotanya, yaitu himpunan kosong. Kemudian kedua, memilih satu siswa saja. Kalau memilih satu siswa berarti ada 3. Pertama, hanya memilih Lintang, lalu hanya memilih Rifki, dan hanya memilih Zalfa. Lalu ketiga, memilih 2 siswa. Jadi langsung 2 siswa yang dipilih. Jadi ada memilih Lintang dan Rifki, kemudian Lintang dan Zalfa, atau Rifki dan Zalfa. Yang keempat, memilih ketiga-tiganya. Berarti tiga-tiganya langsung disebutkan. Lintang, Rifki, dan Zalfa. Nah, kalau kalian hitung, ini ada berapa cara? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi dari 3 anggota ini, ternyata himpunan bagiannya ada 8. Banyaknya cara memilih ada 8. Ini berarti banyaknya himpunan bagian dari himpunan S ada 8. Contoh selanjutnya, himpunan P anggotanya 5, 10, 15. Tentukan banyak himpunan bagian dari P. Seperti yang tadi ya, kita sebutkan satu-satu. Tentu yang pertama yaitu himpunan kosong. Ya, himpunan kosong bagian dari P. Kemudian himpunan yang hanya satu anggotanya, 5, 10, dan 15. Jadi kalian sebutkan satu-satu saja, 5, 10, 15. Kemudian himpunan yang anggotanya 2, bisa 5, 10, 5, 15, atau 10, 15. Dan ketiga-tiganya, 5, 10, 15. Jadi himpunan bagian dari himpunan P ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak himpunan bagian dari P adalah 8. Contoh lagi. Nah, kalau himpunannya banyak, himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti kalian sebutkan juga satu-satu. Pertama yaitu himpunan kosong. Kedua, himpunan yang anggotanya satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Kemudian yang anggotanya 2. 1, 2, 1, 3, bisa 1, 4, bisa 2, 6, dan seterusnya. Saking banyaknya ya, ini jadi saya tuliskan titik-titik saja. Ini terus sampai nanti
6 anggota. Kalian sebutkan semuanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kalian hitung semua, ternyata banyak himpunan bagian dari Ki adalah 64. Coba kalian bayangkan jika kalian sebutkan semuanya sebanyak 64. Banyak ya. Jadi, kita menggunakan rumus. Caranya bagaimana? Pertama, kalian hitung banyak anggota himpunan Ki. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyak anggota himpunan Ki atau N Ki sama dengan 6. Maka banyak himpunan bagian dari Ki, kita gunakan rumus 2 pangkat N. N di sini yaitu banyaknya anggota. Jadi sama dengan 2 pangkat 6. Itu sama seperti 2 kali 2 kali 2 sampai 6 kali ya. Hasilnya yaitu 64. Nah, bisa kalian simpulkan ya. Kalau disebutkan satu-satu, memakan banyak waktu. Banyak. Kalau dihitung dengan rumus, lebih mudah, lebih simpel. Jadi digunakan kalau anggotanya terlalu banyak. Kalian gunakan rumus. Nah, rumus banyak himpunan bagian yaitu 2 pangkat N atau 2 pangkat banyaknya anggota. Himpunan bagian sudah, sekarang kita masuk ke himpunan semesta. Pertama, coba kalian lihat gambar-gambar berikut. Ada kambing, kucing, sapi, dan kuda. Kalau kalian simpulkan, mereka ini apa sih? Mereka ini termasuk hewan apa? Nah, jadi bisa juga disebut mereka hewan berkaki 4. Benar ya? Kemudian bisa juga disebut hewan mamalia, ya, karena mereka menyusui mamalia. Atau bisa juga disebut hewan yang hidup di darat, karena memang mereka hidup di darat. Nah, ketiga inilah yang disebut dengan himpunan semesta. Jadi pengertiannya apa? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek atau anggota himpunan yang dibicarakan. Lambangnya S kapital ya. Jadi kalau S ini berarti himpunan semesta. Contoh yang tadi ya. Himpunan A, anggotanya kambing, sapi, kucing, dan kuda. Tentukan himpunan semesta dari himpunan di atas. Nah, tadi jadi penulisannya S kapital sama dengan kurung kerawal baru disebutin hewan mamalia. Bisa juga hewan berkaki 4. Atau bisa juga hewan yang hidup di darat. Ini ya, ini namanya himpunan semesta. Karena mereka semua ini termasuk ini. Tuh. Contoh selanjutnya. Himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan himpunan semesta dari himpunan A. Nah, jadi bilangan 1, 2, 3, 4, 5 ini termasuk bilangan apa? Pertama, bisa juga termasuk bilangan bulat. Jadi semestanya yaitu bilangan bulat. Bisa juga disebut bilangan asli. Benar ya? 1, 2, 3, 4, 5 bilangan asli ya termasuk. Atau bisa juga disebut bilangan cacah. Atau kalau mau lebih spesifik, pakai notasi. X adalah atau himpunan bilangan asli kurang dari 6. Itu ya, paham ya apa yang dimaksud dengan himpunan semesta? Oke, setelah kalian belajar tentang himpunan bagian dan himpunan semesta, sekarang saatnya kalian mengerjakan latihan soal.
Oke, terima kasih atas perhatian kalian yang telah memahami, menyaksikan video tentang himpunan bagian dan himpunan semesta. Semoga kalian semua paham dan dapat mengerjakan soal latihan dengan lancar. Jangan lupa terus semangat belajar matematika.